ta'alluma wa ta'lima wa tazakura wa tazkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamasuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ala al-huda wa dilalata ala al-khair wa ibtiqa'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala nawaina nawabihi as-salafu sholih nawaina ma'atabihi ilmullahi ta'ala min sholihin niyati hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min adami ya Rabbi bil Mustafa alim maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an ya nafsul jannati min jallati nazuma indal kaba'ir fil kufrani kalamami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidawaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12. Faslun arkanus salat sab'ata asyara. Al-awalu niyatu asani takbiratul ihram wallahu a'lam bishawab. Segitu wae lama-lama. Karena penceramah ada dua. Yang satu lagi perjalanan, kapalnya nggak sampai, jadi nggak satu, 11 lagi. Pak Haji Nasir, Bapak Haji Karsan dan rombongannya, terima kasih. Guru kita Ustaz Said, Ustaz Said Bulatnya Hamzah, Ustaz Effendi, Ustaz Mukhlis Susanto, kemudian orang tua kita juga Bapak Haji Sultan. Pak Haji, saya lupa Pak Haji ya, bukan nggak ngepet, saya ngepet apa gitu kan, ngepet saya Muhyiddin, alhamdulillah walaupun seorang diri beliau jalan acluk-acluk. Ustaz Munir nggak ada di bisa lagi.
Bunda-bundaku yang cantik-cantik, mohon maaf ya, begini keadaannya, rencananya nggak hujan, kalau tahu hujan, jadi saya nggak niatin dan ya anak-anak itu gumpal jadi anak begitu. Mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita singkat saja. Adapun rukun sholat itu ada 17. Al-awalu yang pertama an-niyatu adalah niat. Apa sih niat itu? Qasdu syai'in muqtarinan bil fi'li. Sengaja melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Di mana tempatnya niat? Ay bil qalbi, tempatnya niat adalah di dalam hati. Fala yajibu nutqun biha bil lisani. Fala yajibu, maka tidak jadi wajib nutqun biha bil lisani, melapaskan niat dengan lisan. Mana melapaskan niat? Usolli fardhu zuhri, itu melapaskan namanya. Ya, itu nggak termasuk tuh. Lakin yusanu, akan tapi hukumnya adalah sunnah. Jadi membaca usolli itu hukumnya sunnah. Boleh dibaca, boleh tidak. Bahkan ada orang yang sholat nggak pakai baca usolli. Ada nggak? Ada. Jangan dicari. Ada, udah pokoknya begitu biar gampang dikit. Sahkah dia? Sah kalau menurut di sini. Begitu. Kita udah biasa. Terus kata, kenapa kita baca liu'awina lisanul qalbi? Tujuannya untuk lisan ini bisa membantu hati, biar bisa lebih konsentrasi lagi kalau diawali dengan lisan. Usolli fardhu zuhri, aku niat sholat fardu zuhur. Kalau ujuk-ujuk bero mana susah mulainya begitu. Dan untuk diketahui tidak untuk diperdebatkan. Wala ibratu binurkil lisan, tidak jadi panutan, patokan binurkil lisani, dengan melapaskan lisan. Jadi itu nggak jadi patokan melapaskan usolli itu. Bila bima bil qalbi, berbeda dengan hati. Kalau hatimu hukumnya ambil rukun. Kalau usolli itu hukumnya sunnah, jadi dipatokan. Tapi kalau niat hati itu jadi patokan buat kita. Ka'an nawa zuhro bil qalbi, seperti orang berniat sholat zuhur bil qalbi, di hatinya niat sholat zuhur. Wasabahu lisanuhu ila ghairihi, sementara lisannya bukan sholat zuhur. Sah itu. Hatinya sholat zuhur tapi lisannya sholat asar. Umpama terjadi gitu. Sah itu. Karena lisan itu hukumnya sunnah. Kalau niat hukumnya rukun seperti itu. Aku ya ilokan, ini kan masalah. Itulah hebatnya ulama kita. Kita belum lahir, dia udah mikirin kita. Makanya kita kudu sayang sama ulama. Tanda sayang kita di antaranya mau mulai ngaji baca surat Al-Fatihah. Nggak usah bawain parsel, nggak usah. Orangnya udah mati, dia hidup aja bawain. Iya benar. Ya tapi saya sampai ini. Ya kudu saya seperti itu. Dia belain kita tuh, masya Allah. Jadi hatinya sholat zuhur, lisannya sholat asar. Terserah. Karena yang dihitung adalah hatinya, niatnya itu. Terus siapa ya? Satu lagi 2B. Asani yang kedua takbiratul ihram. Rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram, mana melapaskan kalimat Allahu Akbar. Li'anahu yuharimu biha makana halalan qablahu. Dinamakan takbiratul ihram karena
sebelum dia Allahu Akbar masih boleh melakukan aktivitas. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, haram hukumnya melakukan aktivitas selainnya dalam sholat. Itu. Di sebelum takbiratul ihram kita boleh ngapa-ngapain. Ada di sini seperti mana? Ka'akli, seperti makan, boleh. Sebelum takbiratul ihram. Al-kalami, seperti berbicara, boleh. Seperti itu. Tapi kalau sudah takbir dalam Allahu Akbar, haram hukumnya melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi namakan takbiratul. Jadi haramnya kalau sudah takbir udah tak boleh kecuali dalam ada pelaksanaan sholat. Wa yusadur raful yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Disunahkan mengangkat tangan pada 4 tempat. Indah takbiratul ihram, yang pertama waktu takbiratul itu hukumnya sunnah. Boleh ngangkat, boleh tidak. Kalau ngangkat dapat pahala sunnah, kalau enggak dapat pahala sunnah. Tapi kan gak enak juga. Allah apa masa melegen banget. Capek habis ngecor habis ya apa? Itu hukumnya sunnah. Nah, di mana letak tangan nanti ketemu dalam kitab fikih sunnah karangan Muhammadin Al-Mansur. Diangkat tangan sejajar pundak. Ini sejajar nih. Tuh. Sejajar nih. Ya kan? Sejajar. Sejajar nih. Jadi Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh. Tapi itu jagur. Bicara boleh enggak? Boleh. Berantem enggak? Berantem. Kata imam stopnya luruskan, rapatkan, rapat lurus. Allahu Akbar. Ditabok seru apa-apa sih? Boleh seperti ini. Boleh seperti ini. Cuma yang benar seperti ini. 2 ibu jari di bawah 2 kantil daun telinga. Ini kantil namanya. Kenapa kantil? Karena kalau pakai anting brutal kantil. Allah seperti ini. Pak, saya begini dorong, tarik, boleh. Pak diputer, boleh. Itu mah hukumnya Sunnah. Tapi jangan kelamaan. Diputer lagi. Kusut layang. Allah, boleh diputar. Di kanan. Naik ke atas seperti ini. Ini pergelangan tangan. Ini di sini. Ini yang 2 di sini. Ini ngikat nih. Yang 2 di sini. Allahu Akbar. Pak, kelamaan. Terserah aja itu memang sunnah. Ada yang wow. Ada yang masuk. Ada yang muaswas juga ya? Ya kasihan berdoa itu. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang itu. Ada yang bisa begini. Ya, jangan dipikirin, nggak selesai. Itu mau hukumnya Sunnah. Naruhnya di mana? Terserah. Ada. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Ini nggak boleh bunyi. Kan nggak boleh. Kalau di bawah di Jakarta nggak boleh. Lemes mondok gua jangan. Yang benar di. Kemari Pak. Jangan terlalu. Sudah sajalah. Seenaknya saja seperti itu. Paham ya? Jadi mengangkat tangan hukumnya Sunnah. Mana letaknya? 2 ibu jari di bawah 2 kantil daun telinga. Pak, saya kata ini mas sunat dan bukan untuk diperdebatkan. Ini perlunya kita
belajar untuk saling memahami. Beda boleh marah, jangan. Gitu. Seperti itu. Mana dia tadi? Nah, itu dia seperti itu. Fayaqulu Allahu Akbar. Nanti niat masuk aja Allah ketika Allah sampai tar itu niat di situ. Bukan bar apa. Allahu Akbar. Kalau ada takbir, Allahu Akbar. Ada seperti itu. Bukan udah lancar, bukan. Mungkin ya kan sebelum seperti itu. Saya tidak hati. Kecuali tidak jadi wajib. Because minimal khusyuknya kita di situ. Kalau di Fatihah nggak mungkin khusyuk, di kita nggak khusyuk. Minimal ketika takbiratul ihram di situ pasti ada khusyuk. Maka sahabat Nabi yang terkena panah dicabut sakit, tembus tengah dia lewat, tembus enggak sampai juga enggak, dia tengah magang dalam seperti itu. Dicabut sakit, caranya mana entar waktu saya sholat cabut. Kenapa? Di situ khususnya dia. Bila sholat dicabut itu kalau anak mama tarik tembus kita berasa. Kita baca anak mama ya. Nyamuk ini juga. Seperti itu. Itulah perlu rukun pilih kauli. Jadi yang pertama kita pakai sana. Niat, yang kedua takbiratul ihram. Nanti selebihnya ada pertemuan satu kali lagi ya. Besok kita libur tapi ngaji pindah di masjid. Kemudian tanggal 16 kita ngaji, 25-nya libur, 31 penutupan. Jadi 2 kali ngaji lagi di sini. Maka jangan pereh-pereh, tanggung seperti itu. Dan mari kita simak sambil nunggu kiai yang dalam perjalanan yang pada yang mulia dari kita Ustaz Effendi alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Ini mimbar Jamiatul Khair di sini. Dan di situ nggak boleh ngalih ke kamera. Yuk. Kalau nggak diterkam ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abdullah bani Adam bil ilmi wal amal li jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Sohibul Fadilah Kiai Haji Mardani Ismail SAG beserta keluarga besarnya, yang sama-sama kita hormati para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa tali mahabbah kepada semuanya. Berkelomong baik ya. Dingin.
Biasanya selawatan dulu ya, selawatan. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo rame-rame. bil Mustafa balik maqasidana Waghfir lana ma madha ya akramal khalqi man liman aludu bihi siwaka indahululil hadisil umami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil. Ayo baca sama-sama. Maqasidana waghfir lana Muhammadun ya wasi'al karami. Muhammadun zikruhu qawhun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun alal umami Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. bunga mawar tumbuh di pagi hari berseri-seri di pagi hari kalau bisa ngaji mah setiap hari agar senang tenang di hati ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana wahai ibu-ibu kudu taat pada suami ridho ilahi pada suami kalau ngaji pakai baju yang rapi dan wangi jangan yang jelek dan bau terasi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jamaah rahimakumullah, orang tua kita dulu udah nyuruh kita 3 hal yang bikin kita selamat. Yang pertama ngaji. Dari kita kecil sampai kita wayang gini nih, dari kita sekolah di SD sampai di madrasah, sampai di perguruan tinggi, di SMA, S1, S2, S3, itu kita disuruh ngaji, disuruh belajar. Tuh pesan orang tuh tua supaya hidup selamat. Coba ada 2 kewajiban yang sampai mati kita enggak boleh tinggal. Yang pertama ngaji. Coba tadi di awal tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari kecil sampai masuk ke kuburan. Ada enggak yang di kuburan lagi pada ngaji? Ada enggak? Udah selesai kontraknya. Makanya kita dari kecil sampai udah begini nih, ngaji itu hukumnya wajib. Saya mah udah pinter. Saya mah udah S3. Saya mah udah disebut ustaz. Saya mah udah disebut kiai. Stop ngaji. Kagak boleh. Ngaji itu sampai
Sepuh ngaji, Pak Haji ngaji, Acing ngaji, Pak Salimin ngaji, ya Pak Amol ngaji. Pokoknya kagak mandang usia. Sasain aja ngaji, DKM aja ngaji, RT ngaji Pak Iwan. Mana dia? Wah, bagus ya. Pokoknya ngaji itu kagak mandang jabatan, kagak mandang itu punya duit, kagak mandang di rumah kagak punya beras, kagak mandang buku yang besok mau arisan. Pokoknya yang namanya ngaji selagi kita masih hidup wajib. Tuh, satu kewajiban yang enggak boleh ditinggal sampai kita jadi memedi adalah kita ngaji. Tuh, alhamdulillah kita udah ngaji. Kan kalau ngaji kita tahu ilmunya. Tadi tuh udah diajarin bagaimana bentuknya Allahu Akbar. Ada yang begini, emang berantem kalau tadi begini. Mau ngaku sholat atau mau ngajakin berantem ya? Tapi ada juga yang kata-kata suka lebay. Allahu Akbar, masa begini ya? Ya, itu macam-macam namanya sunnah atau teorinya. Makanya kita biar tahu, biar selamat harus ngaji. Itu satu. Yang kedua, kewajiban yang enggak boleh ditinggal sampai kita mati adalah sholat 5 waktu. Di bulan apa nih? Bulan Rajab. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang paling ujung. Udah kagak tanggung-tanggung. Langit ada 7, atasnya lagi Sidratul Muntaha, itu menemui Allah Subhanahu wa taala. Oleh-olehnya sholat 5 waktu. Nanti kita tanggal 31 ke Ceri, kita juga beli oleh-oleh. Ada pete, ada saus, ada kaos kutang, baju ya. Terusnya ada nanas, apalagi biasa di Ceri. Pisang yang panjang-panjang, pisang nangka ya. Itu paling emping, lupa emping ya. Paling kuatnya sebulan Bu. Ya paling sawo taruh dah. Kita beli yang muda yang keras sampai di rumah 3 hari. Ngapa lupa bonyok ya. Keseringan kita lupa bonyok. Cuma 3 hari. Kita beli emping, taruh dah bagi-bagi tetangga, beli 10 kilo. Ini banyak amat ya. Cuma hajatan kali. Itu paling kuat sebulan. Kita beli pisang, nangka yang panjang-panjang kayak tanduk kebo ya. Paling 2 kuartal seminggu ya. Tapi oleh-olehnya Allah Subhanahu wa taala buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat kita selaku umatnya, sholat 5 waktu kagak bakal basi, kagak bakal udah. Tapi sampai kita mati itu oleh-oleh masih kita rasakan, yaitu sholat 5 tuh ajaib. Kita beli oleh-oleh dicari nanti ya, atau ke Bandung paling kuat sebulan. Tapi ini oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala buat kita sholat 5 waktu sampai waya gini masih ada. Orang Islam haruslah sholat. Sholat itu kewajiban kita. Orang Islam haruslah taat menjalankan syariat. Sholat zuhur 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Salah satu. Salah. Jangan diarin dulu ya. Ulang. Bahaya ini. Sholat subuh 2 rakaat. Lagi semangat ya, ulang kagak kacik. Oh ya,
Orang Islam haruslah sholat 5 waktu, jangan terlambat. Orang Islam haruslah taat menjalankan syariat. Nah ini dia nih. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Sholatlah sholat, oh ye. Sebelum disolatkan, sholatlah sholat, oh ye. Sebelum mati sekarat. Wallahumma bikilah putarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz ya Ibu. Belum pengen nonton kemarin itu hak cipta royalti orang bayar itu. Baik, ini sudah ada daftar hadir. Ibu jangan lihat doorpass-nya, hadiah